di dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang tema. Di hari Pentakosta ini saya ingin menyampaikan tema yang bersifat dipenuhi Roh Kudus. Saudara dikasih di dalam Tuhan, saya akan mengajak saudara membaca Yohanes 14 ayat 26 yang berkata demikian, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dari penjelasan ayat ini itu kita mengerti yang pertama adalah pernyataan siapa Roh Kudus itu. Yang kedua adalah fungsi daripada Roh Kudus itu. Nah, dari ayat ini maka saya ingin menjelaskan lebih jauh. Yang pertama adalah siapakah Roh Kudus itu. Saudara ini kekasih di dalam Tuhan, kalau orang lain ngomong, oh itu Nabi yang ke-25, itu tidak sesuai dengan konteks. Kenapa? Karena jelas yang di sini disebut Alkitab, yang di sana bukan Alkitab. Jadi kalau kita ngerti namanya Roh Kudus dari ayat tadi, itu yang pertama itu adalah Roh Allah, atau bisa dikatakan dia adalah Allah itu sendiri. Makanya Yohanes 4 ayat 22 sampai 24 mengatakan bahwa Allah kita itu roh, dan barang siapa yang ingin menyembah Allah wajib, atau bisa dikatakan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya di dalam roh adalah sembahlah Allah itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang dimaksudkan roh dan kebenaran. Saudara ini dikasih di dalam Tuhan, kebenaran itu berarti sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita mengerti firman Tuhan yang mengatakan sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran, maka kita akan memperhatikan firman Allah. Kita sembah Dia, kita puji Dia, kita perlu bernyanyi dalam roh, dan kita juga perlu bernyanyi dalam hal akal budi kita. Kita perlu berdoa dalam bahasa roh, kita juga perlu berdoa dalam akal kita. Kita perlu menyembah Dia dengan kata-kata yang keluar dari bahasa roh, tapi kita juga perlu menyembah Dia dengan kata-kata yang jelas. Saudara yang dikasih di dalam. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Sebab itu yang pertama, Dia itu terlibat dalam penciptaan dunia ini dan seisinya. Oleh sebab itulah Kejadian pasal 1 ayat yang pertama dan kedua menyebutkan bahwa roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan. Ia ikut terlibat, dia ambil bagian dalam penciptaan. Siapa Roh Kudus? Siapa rohnya Allah kita? Saudara dikasih di dalam Tuhan. Jadi
dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita menyadari, marilah kita meyakini atau mempercayai dan menghargai, memberikan kesempatan buat Roh Allah bekerja dalam hidup. Roh Kudus juga disebut sebagai pemberi karunia, karena sebenarnya Roh Kudus itu juga adalah karunia. Saudara, karunia itu adalah pemberian Allah. Dan ketika Roh Kudus itu memberikan karunia, itu untuk menyanggupkan, untuk memampukan kita. Makanya Kisah pasal 1 ayat 8 menjelaskan, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Jadi dari sini kehidupan orang Kristen bila ingin memiliki kuasa atas kehidupan harusnya menyediakan diri, membuka diri untuk penuhnya dia dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus itu seringkali kalau orang Kristen yang beraliran Pentakosta seperti yang di sini Gereja Bethel Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah, Gereja apa lah? Gereja Gerakan Pentakosta. Ya, itu semua sebenarnya satu aliran dengan GPI. Mereka memiliki keyakinan bahwa antara kepenuhan dan baptisan itu beda. Baptisan itu adalah awalnya, dan kemudian kepenuhan itu berikutnya. Yang kedua, kalau baptisan itu hanya sekali, tapi kalau kepenuhan itu berulang kali, saudara, bahkan sering kali. Tapi berkasih di dalam Tuhan. Menurut orang lain yang tidak sampai Pesta, bahasa roh itu, baptisan roh itu baptisan roh dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Kepenuhan menurut orang lain itu tidak perlu berbahasa roh, karena dia merangkai ayat yang sebenarnya tidak kompeten. Saudara dikasih, saya sudah mempelajari, menurut mereka seperti Gereja Reformasi atau Gereja Reformit, bahasa roh dengan baptisan roh beda. Baptisan roh harus pakai bahasa, berkata-kata dalam bahasa roh. Kepenuhan dengan roh itu tidak harus dengan bahasa roh, karena mereka hanya ambil Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, di mana disebutkan maka mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Itu adalah deskripsi atau deskriptif. Maksudnya adalah menceritakan apa yang terjadi saat itu dengan sesungguhnya. Dan itu bukan didaktik, istilah apa lagi? Itu bukan satu hukum, bukan satu norma, bukan suatu perintah yang harus dilakukan. Karena mereka melihat ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Apakah itu? Sebaiknya kita membacanya dengan baik. Saudara dikasih di dalam Tuhan, Kisah pasal yang kedua
baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi menurut mereka ini adalah deskripsi maksudnya saudara, yaitu cerita yang sesungguhnya terjadi. Tetapi orang aliran Pentakosta katanya mereka hanya ngambil berkata-kata dalam bahasa roh. Tiupan angin mereka tidak lakukan, karena memang ini sebenarnya apa yang dilakukan Allah, bukan apa yang dilakukan oleh manusia. Ya Pak ya, saudara kasih di dalam Tuhan. Jadi bagiannya Allah adalah saudara menurunkan bunyi seperti tiupan angin yang keras. Itu bagiannya dari Tuhan yang melakukannya. Yang kedua adalah tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Itu Allah yang kerjakan saudara, bukan orang-orang rasul-rasul dan lain sebagainya. Dan kemudian saudara kasih dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Yang memenuhkan mereka itu Roh Kudus adalah tindakan Allah, tapi berdampak pada rasul-rasul dan murid-murid yang lain, yaitu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini kan hanya sekali. Setelah saya mempelajari kitab suci, saudara, Kisah Pasal 19 menceritakan hal yang sama. Saudara kasih di dalam Tuhan. Yang sama itu ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan kenubuatan. Jadi kalau deskripsi itu tidak boleh sebagai pedoman, saudara. Tapi kalau itu sampai terjadi 2 kali, itu sudah bisa menjadi pedoman. Ya baik, saudara ingin kasih di dalam. Jadi kalau kita lihat menurut mereka, kalau deskriptif tidak boleh jadi pegangan. Saudara yang kita kasih di dalam Tuhan, di sini ada yang sakit kumat, terus minum Panadol, sembuh. Kira-kira saudara-saudara tahu khasiatnya Panadol? Halo? Siapa yang di sini tidak pernah pusing? Tidak ada yang angkat tangan, berarti tidak ada. Ya. Di sini siapa yang pernah pusing? Pak Busro biasanya minum apa Pak? Paramex. Oh Paramex gitu. Kalau Bu Ani? Hah? Minum obat? Oh enggak? Puji Tuhan. Kalau Bu Retno? Kopi. Minum kopi, puji Tuhan. Dia pusing mungkin tensinya rendah, makanya dia minum kopi. Hah? Duitnya kurang. Gimana? Duitnya kurang. Duitnya kurang, itu rusak belakang.
urusan yang kedua berikutnya. Iya kan? Ini kan hanya berbicara tentang dampak, gitu loh saudara. Tentang kasihan. Gitu. Nah, dari sini kita bisa belajar saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh kitab suci menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya, ya. Ayatnya sudah jelas. Supaya kita yang hidup di akhir zaman ini dapat menempatkan diri untuk mengerti dan menata kehidupan ini supaya lebih bijak, saudara. Memang secara garis besar deskripsi itu tidak bisa sebagai pedoman. Contoh, ketika Musa memimpin bangsa Israel dan kemudian terpojokkan di sebuah tempat yang bernama Pihahirot, di mana depan lautan, kanan kiri itu terpinjam tinggi, dan belakang tentara Firaun Mesir mengejar untuk membunuh mereka. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan, dan Musa mendengar firman Tuhan mengatakan, belahlah laut itu dan seberangi laut Tebera atau laut merah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi apa yang dilakukan Tuhan itu tidak bisa menjadi pedoman, ya kan? Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan itu harus ditaati, saudara. Kita bisa mempelajarinya dan itu bisa jadi pedoman. Jadi yang jadi pedoman itu adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Musa. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Musa? Pakailah imanmu, saudara. Pakailah tongkatmu untuk membelahkan laut itu. Tapi ini sesuai dengan perintah Tuhan, saudara. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kita melakukannya, ya tidak akan terjadi apa-apa. Ya kan? Namun ketika dia dengar firman Allah, dia lakukan firman Allah itu, Tuhan yang akan menggenapi. Jadi yang tidak boleh jadi pedoman adalah bagaimana kita berdiri di pinggir pantai tanpa ada suruhan Tuhan, apalagi hanya masalah pribadi. Kemudian kita kedangkan tongkat yang kita bawa rumah, tongkat pramuka, dan kemudian kita pukulkan ke laut selatan. Tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Ya kan? Tapi kita bisa meneladani apa yang dilakukan Musa sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena ini akan menjadi perdebatan yang sengit. Makanya ada seorang rekan saya yang mengatakan kita harus mengembalikan kepada fakta Alkitab. Karena pengajaran mereka itu begitu banyak muncul di tengah-tengah gereja. Saudara dikasih, namun mereka itu tidak pernah mengalami mukjizat Tuhan, sehingga mereka memakai otaknya begitu saja untuk menerjemahkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, pagi hari ini kita akan kembali bahwa Roh Kudus itu akan menjadi penolong dalam hidup kita. Dia akan
memampukan kita. Secara manusiawi kita banyak memiliki kekurangan. Ya Pak ya. Saudara-saudara, seringkali kita setelah merasa cukup, kita meninggalkan banyak hal yang Allah perintahkan. Kita mungkin merasa, puji Tuhan, sekarang corona sudah mereda dan sudut lingkungan saya tidak ada yang kena corona. Maka semangat ibadah kita mulai menurun. Kita harus berdoa dulu begitu tekun karena masalah demi masalah terjadi. Tetapi setelah ini reda, menurun juga semangat untuk beribadah dan berdoa. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Dari sinilah kita sungguh membutuhkan akan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan seringkali kita melihat kenyataan hidup bahwa hidup kita sudah kita atur sesuai dengan firman Tuhan. Namun seringkali kita tetap gagal. Kenapa? Karena kita hafal firman Tuhan, tapi tidak membangun hubungan pribadi dengan Allah. Amin. Ya saja. Kita sebagai orang Kristen ketika menghadapi masalah, kita kebingungan. Nah kenapa? Padahal firman Tuhan kita sudah banyak yang tahu. Ya saja. Berarti kelemahannya yaitu bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudaranya dikasihi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus penting dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau baptisan itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu, tapi kita menyadari bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan. Itu bukan kepenuhan Roh Kudus, saudara. Ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus tidak sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang yang di luar GPDI atau aliran Pentakosta, mereka meyakini kalau dimeteraikan dengan Roh Kudus, artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Beda, saudara yang kasih tidak. Coba cari bahasa yang mana. Beda. Saya sudah mempelajari, saudara. Tidak sama. Dimeteraikan dengan Roh Kudus itu artinya Roh Kudus itu sudah mencengkram hidup kita. Kalau dipenuhi itu artinya dipimpin. Amin. Dipenuhi itu artinya dikuasai, saudara. Mereka mengambil contoh, kalau kamu kedatangan tamu, kamu persilahkan dia masuk di ruang tamu. Amin. Setuju ya? Setuju. Tapi saya tanya, dan mereka berkesimpulan bahwa tidak boleh kamu itu akan masuk ke ruang yang lain. Saya aminkan contohnya ini, saudara. Tapi kalau saya tanya, ya kamu kedatangan orang yang kamu kenal, orang yang kamu tahu, kalau aku bersama dengan dia, aku akan berhasil, aku akan dituntun, aku akan dipimpinnya sampai aku berubah menjadi orang yang tarafnya lebih tinggi. Menurut saudara, kira-kira masuk ke ruang makan boleh tidak? Aduh? Boleh. Karena berkat hari-harian kita
Kenapa boleh? Karena dia yang akan menata pernikahan kita. Kalau saudara melarang masuk ruang tidur saudara iritasi. Hidup pernikahanmu akan berantakan, saudara. Makanya ada ilustrasi yang memberitahu, yang dulu pernah saya sampaikan. Iblis itu berada di semua sisi, ingin masuk dalam rumahmu. Di ruang tidur dia ngintip supaya dia bisa membuka jendela masuk. Di ruang tamu dia berusaha untuk masuk. Bahkan di ruang doamu pun dia tidak segan-segan untuk masuk, untuk mengacaukan. Makanya kita ketika menerima Yesus, izinkan Yesus itu menjadi penguasa atas rumah kita. Amin. Supaya iblis tidak akan masuk dalam rumah kita. Kalau Roh Kudus dijanjikan dia adalah pemimpin, dia yang akan memenuhi kita, dan kita akan dibawa kepada segala kebenaran, kita akan dibawa kepada segala kemenangan. Saudara kira-kira mau mempersilahkan dia bebas di rumahmu? Saya yakin saudara, kalau dia hanya dipantau sebagai tamu, dia tidak akan berperan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. Itu Roh Kudus, bukan Pak Rohani atau Roh Ani. Ini Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Kalau Yesus engkau izinkan sedemikian rupa terjadi dalam hidup kita, sangat ironi kalau saudara membedakan antara Roh Kudus dengan Yesus. Roh Kudus itu juga yang berperan aktif untuk melahirkan kita kembali. Nah, oleh sebab itu saudara kasih, dia adalah penolong, dia adalah penghibur dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah saya menghimbau kepada saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang seperti Spon. Saudara-saudara tahu Spon? Coba dikit. Bukan SpongeBob, saudara. Ini Spon. Spon itu bahasa lainnya adalah busa. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, jadikanlah dirimu seperti spon kering ini atau busa yang kering. Dan kemudian setelah dipenuhi Roh Kudus, seperti spon basah, mudah menyerap atau menerima apa saja, sehingga dapat dipakai alam. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus jelas berbeda dengan orang lain. Siapa ya? Dalam berpikir, dalam berperasaan, sehingga dalam bersikap itu akan berbeda. Jauh contohnya, ya, loh itu kan zaman dulu. Dulu juga ada Roh Allahnya, saudara. Ya kan? Makanya Daud itu banyak pengalaman masalah Roh Kudus, saudara. Jangan tinggalkan aku dengan rohmu. Jangan tinggalkan aku dari rohmu. Ketika Daud berdosa, yaitu tidak hanya melakukan perzinahan dengan Batseba, istri Uria, saudara. Tidak, banyak hal Daud itu maaf. Itu sendiri karena dia ditegur oleh seorang nabi, namanya Nabi Nathan. Saudara, kalau kira-kira dia tidak dipenuhi Roh Kudus atau dia tidak ada Roh Kudus,
Apa yang dia lakukan? Uria pun dia bisa atur, saudara-saudara, supaya dosanya tidak diketahui. Uria itu diatur supaya maju ke medan perang, dan kemudian dia supaya ditinggalkan di garis depan. Menurut perencanaannya, Uria itu pasti mati. Ya benar. Maju perang sama-sama, ngerti-ngerti temennya pada rumah kabeh. Kira-kira Uria gugur enggak? Pasti gugur, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Dan ketahuilah, akal manusia, otak manusia itu cenderung untuk berdosa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan melalui Rasul Paulus, biarlah pikiranmu dan perasaanmu itu dipenuhi Kristus dan pikiran Kristus. Saudara kita kasih di dalam Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus berbeda dengan orang yang duniawi. Saudara, kalau dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan berusaha. Tidak otomatis, saudara, usaha pikirannya itu terbuka dengan firman. Karena dia tahu untuk hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita tidak bisa dilepaskan dari firman dan Roh Kudus. Ketika kita belajar hidup dengan firman dan Roh Kudus, dan di sini menyiratkan tentang hubungan yang kontinu, bukan hubungan yang seminggu sekali, saudara. Hubungan yang rutin, saudara. Maka orang itu akan diubahkan. Bukan hanya selamat, saudara, tapi orang itu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang seringkali membuat kehidupan kita itu mumet, kehidupan kita gagal, itu karena apa? Karena pikiran kita yang belum diubahkan oleh pikiran Kristus. Seringkali kita sudah berusaha, tapi keterbatasan pikiran kita yang membuat kita gagal. Saudara kita kasih di dalam Tuhan. Karena yang harus memimpin kita itu adalah roh daripada Roh Kudus. Dan roh kita seringkali buta terhadap serangan-serangan roh setan. Makanya firman Tuhan begitu gencar supaya kita hidup di dalam roh, saudara. Supaya kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena yang bikin jadi musuh kita bukan manusia, tapi roh-roh jahat yang diundang. Makanya kita membutuhkan Roh Allah dan Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berdoa, Paulus berkata, ketika aku berdoa, berdoalah dalam bahasa roh dan berdoalah dalam bahasa apa. Kenapa diawali dengan roh dan kemudian berikutnya akal? Maksudnya supaya akal ini dikendalikan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus sudah ada di dalam roh kita. Tidak berdoa dalam akal kemudian berdoa dalam bahasa roh. Tidak, berdoalah dalam akal baru berdoalah dalam bahasa roh, baru berdoa dengan akal. Tujuannya untuk membangun imannya sendiri. Itu 1 Korintus 14. Orang reformasi
hanya menjelaskan dalam 1 Korintus 12 yang katanya norma, hukum. 1 Korintus 14 itu juga berbicara tentang norma atau hukum. Cuma tidak disinggung ke sana. Kenapa? Karena mereka memang tidak mengalami. Sehingga menimbulkan segala sesuatu berdasarkan akal mereka untuk menutupi kekurangan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan memahami ketika Roh Kudus itu datang dalam hidup kita. Petrus yang konotasi penakut, karena 3 kali menyangkal diri, menyangkal Tuhan, bukan menyangkal diri, menyangkal Tuhan, ya kan? Padahal yang nuduh dia juga lebih ringan, lebih kecil. Kenapa? Karena yang memberitahu itu adalah budak kecil yang mengatakan, ini kan juga murid dari Yesus. Tapi dia ketakutan yang luar biasa. Ya kan? Tapi ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan Petrus, Petrus mengalami perubahan. Dia menjadi Petrus yang pemberani, walaupun dia lihat resikonya besar. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus di Kisah pasal 2, ayat yang ke-14 dia berdiri. Saudara-saudaraku, padahal di Yerusalem itu ada 17 bahasa, maksudnya 17 asal daripada orang-orang yang kumpul saat itu. Dan bahasa yang saat itu diberikan oleh Roh Kudus adalah bahasa-bahasa mereka yang ada di sekitar itu. Sehingga mereka semuanya itu yang pertama kesannya mabuk. Ini tidak perlu jadi pedoman. Nah kenapa? Mereka itu bukan orang percaya. Ya apa ya? Mereka yang mengatakan mabuk itu adalah orang-orang umum yang tidak tahu akan kitab suci. Saudara. Dan mereka tidak alami. Ini juga tidak perlu dipakai sebagai pedoman. Tetapi yang menjadi pedoman, kenapa mereka ngomong mabuk? Itu sebenarnya adalah suatu ejekan. Nah kenapa ejekan? Karena mereka belum pernah mengalami, maksudnya orang-orang yang di sekitar, yang saat itu dipenuhi, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan mereka yakin hidup dalam kebenaran. Orang-orang luar mendengar suara yang gaduh dan mereka segera berkesimpulan itu mabuk. Tapi bila saudara mempelajari dengan teliti, saudara, mereka yang dengar itu tahu apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus di kota Yerusalem. Mereka semuanya mengerti kata-kata yang dikeluarkan dalam bahasa itu, memuliakan Allah. Kenapa mereka ngerti? Karena mereka itu tahu bahasanya dipakai untuk memuliakan Allah. Saudara dikasih di dalam kita, ini adalah kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Jadi melalui kesempatan ini saya inginkan saudara-saudara semua tidak akan takut untuk menerima kuasa Roh Kudus. Okay? Orang mau ngomong apa Tuhan tahu. Ya kan? Memang bahasa baptisan Roh Kudus Kisah pasal 2 itu adalah bahasa-bahasa sekitar. Makanya saya sebutkan 17 bahasa. Saudara kasih. Akhirnya mereka diam. Dan dampak berikutnya, mereka yang ngomong mabuk oleh anggur itu mereka pada bertobat. Makanya ada 3.000 orang. 3.000
ketika Petrus menyampaikan, memberikan penjelasan, atau mungkin dia memberikan khotbahnya yang pertama kali 3.000 jiwa bertobat. Jadi saudara ini kekasih di dalam Tuhan, roh yang ada di dalam kita itu adalah roh yang dahsyat. Yang pertama, dia akan membuat kita yang tidak berani menanggung menjadi pemberani. Amin. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu akan menjadi mampu, yang tidak cerdas akan menjadi cerdas. Saudara ini kasih kita. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya tahu tentang setan, percaya tentang setan, tapi mampu mengusir setan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu marilah kita buka diri, terima dengan penuh percaya bahwa Roh Kudus itu adalah kebutuhan utama dalam kita menjadi. Saya sampaikan hari ini janji firman Tuhan bahwa Dia sediakan tempat yang indah di surga. Besok kalau kita mati, ya kan? Tapi kan kita masih hidup, ya kan ya? Jadi kalau kita sekarang mati, puji Tuhan, tempat kita ada di surga. Tapi selagi kita hidup, bagaimana kita harus menata kehidupan ini? Bisa kita terpelatih dan kemudian keluar dari iman kita? Halo? Jadi saya beritahu, lebih baik masalah itu tidak perlu dipikirkan. Amin. Yang perlu dipikirkan itu sekarang kita selagi hidup, sehingga kita akan hidup sebenar-benarnya, hidup mempergunakan kesempatan yang terbaik untuk memperlengkapi diri, supaya kita menjadi orang yang berhasil, supaya kita menjadi orang yang dipakai Tuhan, supaya kita menjadi orang yang disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itulah yang saya ingin sampaikan kepada kita. Sehingga ketika kita bergaul dengan Tuhan, seperti Daud yang memiliki kebiasaan yang baik, di mana dia membangun kehidupannya setiap hari, belajar firman, berdoa dan berdoa. Saudara berdoa di dalam Tuhan. Kalau kita sekarang dalam zaman yang Roh Kudus, kita berdoa dalam bahasa roh. Saudara berdoa di dalam Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia adalah contoh yang sangat nyata. Dia berkata dalam Roma 1 Korintus 14 ayat 18 bahwa aku bersyukur kepada Tuhan karena aku berdoa dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Itu pernyataan dari Rasul Paulus. Supaya Abdul, saya ingin buka ayatnya, sehingga saudara-saudara tidak salah mengerti. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua, saudara. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara, jadi kalau kita lihat di sini, Paulus menjelaskan
sehari-harinya. Dia hidup dengan doa, dengan berdoa dalam bahasa roh itu banyak sekali. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa Paulus begitu? Karena Paulus tahu banyak rahasia ilahi ada di dalam bahasa roh itu. Ketika dia berdoa dalam bahasa roh untuk menguatkan dirinya sendiri, dan ketika dia berdoa dalam bahasa roh, Allah menyingkapkan rahasia-rahasia. Ketika dia mengungkapkan rahasia-rahasianya, maka kita akan berjalan dengan penuh tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Sehingga kesusahan yang tidak harus terjadi, tidak perlu terjadi. Karena itu akan membawa kita terhindar dari kesusahan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi, contoh dari firman Allah ini sangat jelas. Makanya Daud berkata kepada orang Filistin ini, itu 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang engkau tantang itu. Ini Daud ketika mendengar Goliat yang berseru-seru menjelekkan dan menantang umat Tuhan. Saul ketakutan karena apa yang dilihat mata, apa yang didengar oleh telinganya. Realita membuat Raja Saul ketakutan. Beserta dengan kakak-kakaknya Daud yang lembaganya tinggi kayak Elia. Karena mereka semua memang masuk dalam bagian pasukan Israel. Mereka tidak bereaksi apa-apa. Tapi Daud yang katanya kemerah-merah pipinya, tapi dia bergaul dengan Tuhan. Dia hidup oleh firman dan rohnya. Makanya Mazmur 119 itu karangan Daud. Dan kita melihat reaksinya, sikapnya Daud berbeda dengan kakak-kakak. Kenapa? Daud jelas diurapi oleh Roh Kudus. Yang dilakukan oleh Samuel yang dikatakan adalah seorang, orang lain ngomong nabi, tapi saya ngomong dia itu bukan sekedar nabi, tapi dia adalah jabatannya hakim bangsa Israel. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, reaksi yang dilakukan oleh Daud beda. Dia menjadi pemberani, saudara. Kira-kira Tuhan berfirman kepada Daud, saya yakin Tuhan berbicara kepada Daud. Kita seringkali kagum dengan Elia, adalah seorang nabi besar di Israel. Daud ini juga raja besar, saudara. Raja yang besar itu hanya 3. Saul, Daud, Salomo, saudara. Dan kemudian Elia ini adalah nabi besar, tapi rahasianya seringkali dia mendengar tentang Tuhan dan kemudian melakukannya. Saudara ini kasih saudara, dia mendoakan Israel supaya turun hujan. Setelah di sini, Tuhan ini memberitahu Tuhan. Jadi kalau kita lihat kuncinya seperti ini, mari kita tingkatkan keyakinan kita. Kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita mampu berdoa.
Paulus tadi ajarnya, kenapa aku lebih banyak berkata-kata dalam bahasa roh? Karena doa pribadi. Ngerti maksud saya? Tapi dalam pertemuan jemaat, dia kadang muncul, kadang tidak. Maksudnya, kadang berbahasa roh, kadang berbahasa apa? Ya kan? Paulus mengajarkan hal itu. Dia bernyanyi dalam roh, dia juga menyanyi dalam akal. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bila roh Tuhan tidak ada padamu, maka engkau tidak akan ada keberanian. Apalagi Sakaria pasal 4 ayat 6 dengan jelas berkata, bukan oleh kuat dan oleh gagah, tetapi oleh rohmu maka terjadi. Saudara itu yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi di sini saya ingin menekankan hidup itu dengan roh, tapi juga firman Allah yang kita akselerasikan, yang kita aplikasikan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika engkau hidup dengan kebenaran ini, maka bukan Injil keselamatan lagi yang akan menaungi engkau, tapi Injil kerajaan. Hidupmu sudah di dalam kerajaan Allah. Dan ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, itu dipenuhi dengan hal-hal yang ajaib, dipenuhi dengan hal-hal mujizat ilahi, dipenuhi dengan perkara-perkara yang supranatural. Banyak orang Kristen yang terbutakan. Mereka pikir kalau percaya pasti mengalami perubahan. Percaya itu juga bertumbuh bertingkat, saudara. Ketika engkau percaya menerima Yesus, engkau akan diberi kuasa sebagai anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Jadi ketika kita menerima Dia sepenuhnya dalam hidup kita, untuk memimpin kita, memenuhi kita, Dia akan mengadakan perkara yang lebih banyak dalam hidup kita. Namun kalau kita percaya model kehidupan kita masih seperti yang dulu, Tuhan tidak akan bekerja apa-apa dalam kehidupan kita. Karena Engkau yang akan menguasai, Engkau akan mengendalikan. Engkau diberkati, engkau akan menjadi laknat. Kenapa? Karena berkat itu tidak mendatangkan berkat, itu tidak menjadi berkat, tapi menjadi laknat. Kok bisa? Pikiran kita yang belum diputuskan, pikiran kita yang belum diproses supaya suci. Saudara ini kasih kita. Tapi ketika kita membangun kehidupan kita berdasarkan firman dan Roh Kudus-Nya, kerajaan Allah ini dibukakan, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya dan kita akan mengalami banyak hal yang indah di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, bukan hanya Daud, saya masih bisa menceritakan tentang Stefanus, tentang Barnabas. Banyak ayatnya yang saya baca di sini. Namun banyak orang yang ragu atau salah mengerti. Kalau aku dibaptis Roh Kudus, saya dipenuhi dengan Roh Kudus, bagaimana besok? Saudara-saudara, saya beri bukaan ke rahasia firman. Orang seringkali hidup, orang Kristen hidup itu mengandalkan apa yang sudah dia miliki. Ya Pak ya? Halo? Ya Pak ya? Dia mau makan, dia akan lihat kantong isi berapa. Ya Pak ya? Tapi saya bukan rahasia ilahi.
Loh, itu sebenarnya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar, akan yang tidak pernah masuk dalam hati manusia, kalau begitu benar sesuai dengan firman Allah, Allah akan sediakan segalanya dalam hidup kita. Apa yang kau butuhkan, Tuhan siapkan. Karena kau adalah anaknya yang sejati. Dalam ini kasih di dalam Tuhan. Engkau bukan pembantunya, tetapi engkau adalah anak-anaknya. Bapak kita atau Allah kita yang di surga adalah seorang Bapak. Dia adalah orang yang paham tentang kehidupan kita karena dia pernah jadi manusia. Dia peduli dengan apapun yang engkau butuhkan, dan dia akan memberikan. Bapak manakah yang tahu kalau anaknya itu butuh roti dikasih batu? Tidak ada, saudara. Ya kan? Yang butuh telur dikasih kalajengking atau ular? Tidak ada, saudara. Makanya Allah juga berkata, kalaupun engkau masih ragu, minta, maka kamu akan mendapat. Menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini saya ingin menegaskan satu, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Satu, siapakah Roh Kudus? Yang kedua, peranan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ingin menjelaskan bahwa ketika kita hidup dengan firman dan Roh Kudusnya, kerajaan Allah itu akan dibukakan. Kerajaan Allah itu akan dipenuhi dengan kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, itu damai sejahtera. Dan yang ketiga, itu masalah sukacita. Itu kerajaan Allah. Jadi maksudnya dari firman Allah ini adalah apapun yang engkau butuhkan, Bapa kita di surga selalu siap untuk menyediakan semuanya. Nah, oleh sebab itu jangan percaya hanya dengan pikiran, jangan percaya karena kebiasaan, tapi percayalah karena engkau mengenal Allah yang sejati. Karena dia akan pelihara, dia akan cukupkan. Bahkan Allah di dalam Yesus Kristus berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan membiarkan engkau juga. Aku akan segera menolong dan kesusahan dan kesusahan. Kiranya Tuhan mari kita sediakan hati dan kita akan berdoa. Kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu.